Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Sa'id meriwayatkan dari Qatadah, ia menuturkan mereka itu adalah orang Yahudi. Mereka membantu Buhtannas, pengguna Babilonia, penganut agama Majusi, untuk merobohkan Baitul Maqdis.
Pendapat kedua, apa yang diriwayatkan Ibnu Jarir mengenai firman Allah Ta'ala, wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Ibnu Jaid mengatakan mereka itu adalah orang-orang musyrik yang menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Alhamdulillah. Bersama sahabat mana? Mereka itu adalah orang-orang musyrik yang menghalangi Rasulullah SAW bersama para sahabatnya untuk masuk ke kota Mekkah pada saat terjadinya peristiwa Hudaybiyah, sehingga beliau menyembelih kurbannya di Zitwa dan mengajak mereka berdamai. Dan Rasulullah SAW berkata kepada mereka, maka na ahadun yasuddu an hadal bait wa qad kana ar-rajulu yalqa qatila abihi wa ahihi fala yahudduhu. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalang-halangi dari Baitullah ini. Dulu seseorang dapat bertemu dengan pembunuh ayahnya dan saudaranya dan ia tidak menghalanginya. Maka mereka menjawab, pembunuh ayah-ayah kami pada perang Badar tidak boleh masuk ke kawasan kami, sedang kami masih ada di sini. Sedang mengenai firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkannya. Ibnu Jaid mengatakan mereka itu menghadang orang-orang yang hendak memakmurkan masjid dengan berzikir kepadanya dan mendatanginya untuk menunaikan haji dan umroh. Karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Artinya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Yang dimaksud dengan memakmurkan masjid itu bukan hanya sekedar menghiasi dan membangun fisiknya saja, tetapi juga dengan berzikir kepada Allah di dalamnya, menegakkan syariatnya serta menjauhkannya dari najis dan syirik. Dan firman-Nya, ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Artinya mereka itu tidak sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Ayat tersebut berbentuk berita tetapi bermakna perintah. Artinya, jangan kalian perkenankan mereka memasuki masjid jika kalian mampu menguasai mereka, kecuali setelah ada perdamaian dan pembayaran jizyah. Oleh karena itu, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membebaskan kota Mekah pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 9 Hijriah, beliau langsung berseru di tanah lapang di Mina, ala la yahujjanna ba'dal ami musyrikun wala yatufanna bil baiti uryanun wa man kana lahu ajalun fa ajaluhu ila muddatihi. Artinya, ketahuilah setelah tahun ini tidak diperbolehkan seorang musyrik pun menunaikan ibadah haji dan mengerjakan tawaf dalam keadaan telanjang. Barang siapa yang masih mempunyai masa tinggal, maka pengukuhannya itu berakhir sampai habis masanya. Yang demikian itu tidak lain untuk menghormati lingkungan Masjidil Haram dan mensucikan negeri
yang padanya Rasulullah SAW diutus kepada umat manusia. Semua keseluruhan untuk menyampaikan berita gembira sekaligus juga peringatan. Itulah penghinaan bagi mereka di dunia karena balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Sebagaimana mereka telah menghalangi orang-orang mukmin dari Masjidil Haram, maka mereka pun dihalangi darinya. Dan sebagaimana mereka telah mengusir orang-orang mukmin dari Mekah, maka mereka pun diusir darinya. Firman-Nya, walahum fil akhirati azabun adim, dan bagi mereka azab yang besar di akhirat karena mereka telah menginjak-injak kehormatan Masjidil Haram dan menghinakannya dengan menempatkan berhala-berhala di sekitarnya, berdoa kepada selain Allah di dalamnya, serta mengerjakan tawaf di sana dalam keadaan telanjang, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sedangkan ulama yang menafsirkan sebagai Baitul Maqdis, maka Ka'ab al-Ahbar mengatakan, sesungguhnya orang-orang Nasrani itu ketika berhasil menguasai Baitul Maqdis, maka mereka merobohkannya. Dan setelah Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun menurunkan ayat, وَمَنْ أَدْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang menyebut nama Allah dan masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu, tidak ada di muka bumi ini seorang Nasrani pun yang berani masuk Baitul Maqdis kecuali dalam keadaan takut. As-Sudi mengatakan, sekarang ini tidak ada seorang Romawi pun di muka bumi ini yang berani memasuki Baitul Maqdis melainkan dalam keadaan takut dipenggal lehernya, atau ditakutkan dengan pembayaran jizyah yang harus dilaksanakannya. Menurut tafsiran As-Sudi, Ikrimah dan Wa'il bin Dawud, kehinaan mereka di dunia itu akan benar-benar terwujud dengan munculnya Imam Mahdi. Sedangkan Qatadah menafsirkannya dengan pembayaran jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Yang benar bahwa kehinaan di dunia itu lebih umum dari semuanya itu. Dalam sebuah hadis disebutkan mengenai permohonan perlindungan dari kehinaan dunia dan azab akhirat, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Bishr bin At-Tahah yang menceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memanjatkan doa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kullaha wa ajirna min hijji dunya wa adabil akhirah. Artinya, ya Allah, perbaikilah akhir dari segala urusan kami seluruhnya, serta jauhkanlah kami dari kehinaan dunia dan siksa akhirat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis di atas derajatnya hasan, tetapi tidak terdapat dalam kutubus sittah. Dan Bishr bin At-Tho'ah tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali hadis ini. Dan satu lagi yaitu hadis la tuqta'ul aidi fil ghazwi. Tidak ada hukuman potong tangan di dalam peperangan. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan
kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.